Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazara Azlia dari kelas 12 IPA 1. Di video ini saya akan membuat video ujian praktik pelajaran sejarah dengan menjelaskan latar belakang, tujuan, isi, dan juga dampak dari Deklarasi Juanda. Latar belakang dari peristiwa Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, luas wilayah NKRI yang tercatat hanya wilayah daratnya saja, tidak termasuk laut di sekitar pulau-pulaunya. Aturan hukum wilayah laut warisan Belanda, Territorial Zeeën Maritime Kringen Ordonnantie atau TZMKO, tahun 1939 menyatakan bahwa setiap pulau mempunyai wilayah laut sendiri-sendiri sejauh 3 mil. Pemerintah menyadari bahwa wilayah perairan Indonesia banyak yang melebihi jarak 3 mil. Apabila tetap mengikuti TZMKO, di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut lepas yang bebas dilalui oleh kapal-kapal asing. Adanya laut bebas dikhawatirkan akan mengganggu kedaulatan NKRI, terlebih perairan Indonesia adalah jalur perdagangan dunia, dan saat itu Indonesia dan Belanda juga masih bersengketa mengenai status Irian Barat atau Papua. Tujuan dari peristiwa Deklarasi Juanda yang pertama adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Isi dari peristiwa Deklarasi Juanda yaitu pada Agustus 1957, PM Juanda Kartawijaya menugaskan Mokhtar Kusumaatmadja untuk mencari landasan hukum guna menjadikan laut sebagai bagian dari Indonesia secara utuh. Sekitar 4 bulan kemudian, tepatnya pada 13 Desember 1957, Dewan Menteri yang dipimpin oleh PM Juanda dalam sidangnya terkait wilayah perairan NKRI menyatakan bahwa penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam TZMKO nomor 442 artikel 1 ayat 1 tidak lagi sesuai dengan bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan sifat dan corak tersendiri. Selanjutnya, isi dari peristiwa Deklarasi Juanda yaitu segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Selanjutnya, penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Deklarasi Juanda dikukuhkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 4 tahun 1960 tanggal 16 Februari 1960. Selanjutnya yaitu dampak dari peristiwa Deklarasi Juanda. Yang pertama, Indonesia mampu menyatukan seluruh wilayahnya dalam satu kesatuan dan memantapkan kedudukan sebagai negara kepulauan. Yang nomor 2, Indonesia diakui sebagai suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lebih luas sebelumnya, yaitu 2.027.087 km persegi menjadi 5.001.903.250 km persegi. Lalu yang keempat, Deklarasi Juanda merupakan salah satu peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dari kemungkinan konflik internasional di masa depan akibat ketidakjelasan kedaulatan Indonesia di lautan.
Lalu yang terakhir, yang kelima, keselamatan dan keamanan rakyat maupun seluruh unsur kekayaan di dalamnya diatur resmi oleh pemerintah sehingga tindak pencurian dan kejahatan dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.